Milenial masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini masih sama VJ dan juga masih sama Kak Rodi ngebahas soal platform online, ojek online di Pandeglang gitu ya. Nih Kak Rodi, aku penasaran sih. Nah, selain tadi namanya project itu kan mungkin bisa diartikan sebagai proyek gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya project itu tuh apa? Apakah ada panjangannya apa filosofinya tuh? Pertama, ngambil project itu karena emang umum diucapkan sama semua orang gitu project tuh. Jadi aku ngelihatnya ya nge-brandingnya mudah aja gitu. Kalau misalnya ada satu kata yang dimana kata itu bisa dijadiin sebuah brand dan itu mudah dikenali kayak gitu, mudah keinget aja sama orang kayak gitu. Seperti kata. Itu ada panjangannya kah? Apa filosofinya itu aja? Apa gimana? Ada filosofinya juga. Awal-awal sih aku bercanda kan, namanya pemuda gitu kan, terus kita tuh bergerombolan kayak gitu rame-rame main bareng kayak gitu kan, nongkrong bareng di sini. Awalnya itu ya sekedar ngejokes aja sih, pemuda rombongan ojek misalnya kan, awalnya itu. Jadi ya udahlah, yang penting ada artinya aja gitu. Kalau ada orang nanya, di 2018 ketemu sama Bupati, diajak audiensi. Terus ditanya lagi dong, project apa artinya? Masa iya kita jawab pemuda rombongan ojek? Dan gitu kita ganti ngedadak itu Pandeglang real ojek gitu, biar ada pesan daerahnya, biar ada signaturnya segala macam. Ya udahlah, sampai sekarang digunain tuh jargon yang itu, Pandeglang real ojek Pandeglang yang sesungguhnya, intinya kayak gitu. Berarti ojek itu online real khas Pandeglang gitu. Pandeglang. Okay. Itu filosofinya nggak dadak sih, gara-gara ketemu Bupati aja kita rubah filosofi. Sebetulnya kan kalau misalnya brand tanpa filosofi pun ya jadilah gitu ya. Tapi kan pasti ada aja yang nanya gitu, arti project itu apa gitu. Makanya kita udah siapin itu gitu untuk menjawab pertanyaan yang itu. Sebetulnya tanpa filosofi kayak gitu, ya sekedar branding aja. Ini awalnya iseng-iseng dan ternyata alhamdulillah ya sampai sekarang luar biasa sekali. Dari tahun 2016 sampai sekarang 2022 itu masih terus berjalan gitu ya. Iya. Biasa. Nah Kak, tapi awal-awal sempat terseok-seok nggak sih, kayak misalkan susah nyari pelanggan atau justru banyak gitu yang ngebutuhin ojek-ojek online seperti ini? Lucunya adalah ini tuh boom banget di Pandeglang. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang emang sangat diterima gitu sama masyarakat. Bahkan ketika kita terima order nih untuk pertama kalinya gitu ya, user pakai ojek online di BBM itu, bukan kita yang malu, malah customernya yang gemeteran. Jadi kayak grogi gitu, ada suatu hal baru gitu di Pandeglang yang dimana itu bukan kebiasaan dia dulu gitu. Bukan kita yang malu, malah customernya yang grogi. Oh iya mas, kayak kalau bahasa Sundanya mah gugurupuh lah kayak gitu, udah dia gemeteran, ngasih uangnya tuh gemeteran juga. Kita kan kaget, kenapa ini customernya malah grogi kayak gitu. Ternyata pikir sih ya ini sesuatu hal yang baru di masyarakat Pandeglang pada saat itu ya 2016. Sampai akhirnya ya semua masyarakat terima itu. Bahkan ketika nganterin ke komplek-komplek, ada ibu-ibu lagi pada nongkrong, wah iseng nih mampir dulu lah ke ibu-ibu ini kan. Bu, ya ditanya lah, gimana gas di rumah masih ada isinya, galon, atau misalnya mau makan gitu. Emang kenapa mas? Nih bu, sekarang mah kalau misalnya mau pesen makan, belanja sayur, atau ngisi gas, galon, antar jemput sekolah segala macam, gak usah ribet. Langsung aja ke BBM Project kayak gitu. Udah gitu kalau misalnya nggak punya BBM bisa kok nomor telepon kita sediain. Nah nomor teleponnya itu ya nomor telepon yang dibeli kartunya itu yang modal 15.000, kasih lah. Nah, ada yang nelpon tuh ibu dari komplek kan, ada yang lewat BBM juga kalau misalnya dia udah punya smartphone pada saat itu. Jadi aku kan dulu emang mulainya dari 15.000, nggak punya dana buat promosi ya, selain jemput bola itu kan ada ibu-ibu lagi pada rame di komplek, lagi pada ngerumpi-rumpi gitu, disamperin lah, dipromosiin lah project, akhirnya mampu diterima. Dan bahkan boom banget gitu loh di 2016, ojol project lagi idamannya lah gitu, jadi perbincangan hangat pada 2016 itu. Oke, berarti ini tuh nggak cuman sekarang tuh nggak cuman ojek kayak nganterin penumpang aja gitu ya, berarti ada beberapa layanan yang mungkin apa aja nih Kak kalau boleh tahu
layanan yang mungkin ada di project ini? Kalau layanan kita ada ProRide itu antar jemput roda 2, ada ProCar juga antar jemput roda 4 pakai mobil. Terus ada ProFood juga tuh layanan yang paling banyak dipakai sama customer tuh untuk pesan makan, delivery kayak gitu di ProFood. Ada juga ProShop yang dimana bisa belanja minimarket, bisa belanja popok, susu segala macam sampai bahkan belanja pasar tradisional itu sangat bisa banget lewat ProShop. Ada juga proses kirim barang, dokumen secara real time kayak gitu, same day langsung dianterin. Ada juga namanya ProHelp itu layanan serba bisa gitu. Kayak benerin pintu, benerin genteng kayak gitu. Terus pernah juga bersihin halaman kayak gitu, bersihin rumput halaman itu pernah juga kita ngalamin. ProHelp tuh emang fleksibel banget, benerin handphone dulu, benerin laptop. Jadi kita cariin yang bener-bener di bidangnya gitu, ahlinya. Dan itu kita sebagai penghubung aja sih antara user dengan yang punya keahlian ngebenerin sesuatu kayak gitu, benerin pintu, terus pasang kaca, udah gitu. Tiap malam sampai sekarang pun ada yang masih order untuk masukin motor doang ke rumahnya, masih ada sampai sekarang pun orderan yang agak unik-unik lah gitu. Tapi ini luar biasa banget sih Kak. Ini layanan-layanannya bahkan sudah sangat menyandingi dengan ojek-ojek, mungkin platform online yang mungkin kita tahu secara nasional ya, aplikasi nasional. Cuman ini mungkin sistemnya agak mudah gitu ya, mudah untuk digunakan kepada masyarakat. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi kan ini kan mungkin sistemnya by chat gitu ya Kak. Maksudnya by WhatsApp, BBM dan telepon dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasanya jadi persoalan adalah kadang misalkan customer gitu ya, ojek gitu, tarifnya kemurahan gitu. Kalau misalkan di aplikasi yang besar kan misalkan kemurahan. Nah, drivernya kadang suka agak gegurutu gitu ya kata orang Sunda. Nah, itu gimana cara Kakak punya tarif yang mungkin customer oke, driver juga oke gitu. Nah, itu Kak, apakah ada sistem tawar-menawar Kak atau punya tarif tersendiri itu Kak? Nah, kita yang dulu aku ngojek kan aku udah paham betul ya jarak tuh berapa kilo kayak gitu, terus kebutuhan bahan bakar berapa, terus makan di jalan lah atau misalnya gimana itu kebutuhannya udah pernah aku hitung juga. Dari situ aku punya tarif dasar yang dimana dari titik A ke titik B, misalnya dari titik beli ke titik antar kayak gitu berapa kilo. Nah, itu tinggal dikalikan ke tarif dasar kita ada rumusnya di tarif dasar, sehingga si driver juga udah paham tarif dasarnya kayak gimana. Kalaupun misalnya ada driver baru yang belum paham cara hitung tarif dasar gimana, itu kan dibantu sama admin. Jadi operasional kita ini ada user order ke project lalu digabungkan dengan driver. Nah, admin pun mantau orderannya kayak gimana, orderannya apa aja, antarnya kemana, nanti dicantumin si ongkirnya di sana kayak gitu. Jadi si usernya udah tahu ongkirnya berapa, nominal belanjanya berapa gitu. Dan si tarifnya ini pun nggak terlalu mahal di user, nggak terlalu murah di driver, jadi seimbang gitu. Ditambahkan biaya administrasinya juga nggak kayak ojek online nasional, antara driver ke si pihak projectnya masih di bawah. Jadi alhamdulillah untuk tarif kita dari 2017 sampai sekarang kita baru satu kali rubah tarif, dan itu pun karena 2000 berapa gitu BBM naik. Nah, itu tuh kita nambah 1000 doang, nambah dari tarif yang dulu yang pernah kita build sampai sekarang kita baru satu kali penambahan tarif kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih worth it lah di driver dan di user tuh tarif project masih worth it kayak gitu. Berarti itu tarifnya kalau di aplikasi yang mungkin pemirsa tahu tuh, kalau misalkan di aplikasi kan udah auto tarif nih. Nah, bisa nggak kayak misalkan kadang kan kalau customer nyesuaiin budget nih ya, kira-kira ke sono berapa duit nih. Ini bisa nanya-nanya dulu dan akhirnya nggak jadi apa pas nanya tuh emang harus udah order apa gimana nih Kak? Nggak, kadang customer, Mas ongkir dari sini ke sini berapa ya? Dijawab dulu tuh sama kita. Oh ya udah, aku order ini gitu. Itu bisa. Nah, jadi dia pengen tahu dulu tarifnya berapa, nanti admin jawab. Nah, kalau misalnya fix order baru dia diteruskan ke driver kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak jadi pun ya nggak masalah gitu. Ketika emang keberatan, takut emang menyesuaikan budget kayak gitu ya, takutnya kurang di ongkir gitu, harga makanannya berapa. Itu kalau misalnya dia mau cancel nggak jadi, itu pun nggak masalah. Kadang yang yang jauh-jauh juga, misalnya dari
Pandeglang ke Rangkas, ke Serang segala macam, mereka tanya dulu tarifnya berapa. Kalau misalnya udah kita jawab cocok, ya udah customer jadi order kayak gitu. Bisa nanya juga kok ke admin kayak gitu. Nggak langsung, nggak begitu ngechat langsung order, nggak kayak gitu. Banyak juga orderan yang di cancel karena tarifnya belum sesuai gitu misalnya. Ada. Berarti adminnya harus aktif banget ya, maksudnya harus aktif banget. Itu kira-kira ada berapa admin tuh Kak? Kenapa? Ada berapa admin saat ini? Kalau admin operasional ada 4 orang, admin marketing sama konten kreator ada 2, finance 1, pengolahan data 1, IT support 1, ada 9 orang totalnya. Luar biasa sekali. Kak, ini penasaran banget nih mungkin aku dan juga pemirsa di rumah. Ini ide yang sangat luar biasa sekali, inovatif gitu, inovasi yang sangat wah out of the box gitu ya. Maksudnya layanan sebuah ojek online dengan cara yang simple. Kadang kan kalau misalkan orang misalkan aduh malas download aplikasi, kalau sekarang udah by chat aja udah bisa ojek online kayak gini, dan ini sungguh inovasi yang luar biasa, dan Kakak juga punya skema yang rapih gitu. Nah ini kalau boleh tahu nih Kak, basicnya apa sih dari Kakak sendiri, backgroundnya sendiri? Apakah mungkin Kakak dulunya emang bisnis juga Kak? Misalkan apa lulusan dari apa, IT, bisnis, digital marketing atau gimana nih Kak? Punya ide-ide yang kayak gitu? Atau dapat sharing gimana segala macam? Kalau aku sih backgroundnya kayak lebih ngelihat sesuatu punya nilai lebih aja gitu. Kreatif lah intinya. Tapi kalau misalnya sekolah dulu, saya kan cuma lulusan SMK nih. Emang jurusannya itu agak sedikit komputer gitu, TKJ. Teknik komputer jaringan, tapi malah ke komputer aku biasa aja gitu ya, sekedar basic aja gitu. Nggak terlalu fokus banget sama dunia IT itu, nggak terlalu fokus. Dan bahkan pas zaman SMK pun dulu ada pelajaran kewirausahaan kan. Nah, aku malah fokusnya jualan. Dulu zaman sekolah tuh udah jualan roti, jualan keripik kayak gitu terus jualan craft juga, bikin kayak suatu karakter kayak gitu lewat pakai karton aku jual kayak gitu. Dulu tuh bikin juga sih crafting kayak gitu. Kalau misalnya basic kadang bingung juga gitu, basic gue di mana gitu. Cuma manfaatin sesuatu hal aja gitu. Kalau orang lain pakainya dia cuma pakai chat, nah gue pakai chat ini sebagai media bisnis misalnya kayak gitu. Kita juga kan manfaatin Instagram sebagai katalog kita. Kan bingung kalau di aplikasi ojol katalog makanan udah tersedia di sana. Nah kita juga bingung kan, naruh katalog ini di mana? Kan di BBM nggak bisa tuh waktu dulu, WhatsApp juga belum bisa. Akhirnya kita taruh di Instagram. Akhirnya makanan, katalog layanan kita, promo-promo adanya di Instagram semua gitu. Terus manfaatin WordPress sebagai website gratisan kita manfaatin ya, biar agak sedikit profesional aja gitu ya bisnisnya, walaupun nggak perlu modal kayak gitu. Gratisan juga kan WordPress, sampai sekarang pun masih tayang itu website gratisan kita. Jadi basicnya cuma kreatif aja sih, aku ngerasanya kreatif doang. Luar biasa sekali ini Pak, maksudnya dari tadi Kakak cuma dari lulusan TKJ punya inovasi yang sangat luar biasa yang mungkin bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain gitu. Ini luar biasa sekali sih Kak, inovatif gitu ya, yang sampai pada akhirnya ini pastinya membuat banyak peluang besar untuk orang jadi punya usaha, punya ini dan lain sebagainya, terbantu gitu. Nah selain mungkin latar belakang tadi yang sampai pada akhirnya Kakak membentuk si platform ojek online ini, apa sih motivasi besar Kakak sampai pada akhirnya membuat suatu hal seperti ini? Motivasi besar adalah emang aku nggak bisa lama-lama nganggur kayak gitu ya, nggak bisa. Kayak pada saat itu motivasi besar bikin ojol ini ambisius untuk jadi pengusaha, walaupun nggak tahu arahnya itu aku dapat bikin usaha tuh lewat mana kayak gitu. Sejak kecil pun dulu ambisius pengen jadi pengusaha gitu. Sering tanya gitu kan sama temen tuh, aku SD kelas 2, wih lu udah mau jadi apa gitu kan. Wih gue pengen di restoran biar banyak makan, terus gue pengen jadi PNS biar dapat masa pensiun segala macam. Itu bocah-bocah lah teman-teman aku dulu waktu masih kecil. Terus aku jawab kan pengen jadi bos, pengen jadi pengusaha gitu. Kelas 2 SD, aku masih ingat itu, masih ngobrolin masalah cita-cita kita gitu kan. Akhirnya emang benar-benar ngejar ke arah sana gitu. Temen aku yang bilang pengen kerja di pabrik, dia
ngalamin kerja di pabrik, yang pengen kerja di restoran ngalamin kerja di restoran, bahkan sekarang punya bisnis F&B. Udah gitu yang pengen jadi PNS, alhamdulillah sekarang masih honorer lah gitu di suatu instansi. Tapi dia juga masih ikut tes CPNS segala macam kayak gitu. Luar biasa sekali. Ini seru banget sih perjalanan karirnya yang nggak disangka-sangka. Waduh, gue sih kepikiran jadi pengusaha, akhirnya sekarang terrealisasi. Gitu. Balik lagi ke ambisi, kita pengen jadi apa, pengen jadi pengusaha, pasti gitu ada jalannya juga gitu. Baik. Kak Rodi, ini mungkin aku juga pengen tahu apa sih asiknya berbisnis, tapi Kak Rodi jangan dulu jawab karena kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.